Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa peserta mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang data penelitian dan teknik pengumpulan data. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu, kita sudah membahas tentang judul, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, kemudian kajian pustaka serta penelitian terdahulu. Nah, setelah itu, kalau kita menulis proposal penelitian, maka yang harus kita tulis adalah teknik atau metode penelitian. Ya, ada subbab yang namanya metode penelitian di dalam proposal penelitian. Begitu juga dalam laporan penelitian, kita juga harus menuliskan metode penelitian yang kita pakai untuk melakukan penelitian kita. Nah, saudara sekalian, metode itu adalah cara, kemudian penelitian tentu kita sudah perbincangkan berkali-kali, suatu cara yang sistematis, logis, ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam rangka memecahkan masalah itulah kita membutuhkan data. Kita tidak bisa tiba-tiba memecahkan masalah, apalagi membuat kesimpulan tanpa dukungan data. Nah, pertanyaannya, apa itu data? Data adalah informasi atau fakta yang dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah penelitian, lalu kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu tadi pengertian data. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data dalam penelitian hukum, termasuk dalam penelitian fikih. Nah, dalam hal ini data terdiri dari dua macam secara global, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Jadi peneliti dalam hal ini menjadi orang pertama yang mengumpulkan data tersebut. Maka namanya prime dari bahasa Inggris. Prime itu artinya utama. Prime Ministry, Perdana Menteri. Nah, ini prime data. Primary data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung sehingga peneliti itu menjadi orang pertama yang mengumpulkan data itu. Nah, data primer ini dikenal hanya dalam penelitian lapangan. Maka kalau Anda meneliti hanya secara library research atau penelitian kepustakaan, Anda tidak pakai atau tidak perlu mencari data primer. Karena data primer ini sekali lagi adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data, dikumpulkan sendiri, belum didokumentasikan oleh orang lain. Nah, adapun data sekunder dari kata second itu kedua, secondary data. Nah, itu adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, oleh orang lain, oleh peneliti terdahulu,
oleh lembaga atau instansi tertentu, sedangkan kita posisinya adalah mengutip, menyalin. Mereka yang mengumpulkan, mereka yang mendokumentasikan, kita tinggal mengutip atau menyalin. Dalam bentuk apa misalnya? Misalnya dalam bentuk statistik. Nah, ada lembaga misalnya Biro Pusat Statistik mengumpulkan data tentang perkawinan, tentang jumlah anak di Tulungagung yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. BPS itu tadi mengumpulkan data, ini dari Kecamatan Rejotangan jumlahnya misalnya 5, dari Kecamatan Tanggung Gunung 10 pada tahun 2020, dari Kecamatan Gondang 15 misalnya seperti itu. Itu artinya BPS yang survei ke lapangan, lalu ditulis, didokumentasikan, dipublikasikan, bisa juga tidak dipublikasikan, tetapi mereka punya data itu. Dan ketika Anda meneliti topik tentang pernikahan anak usia dini, maka Anda bisa mengutip data itu dari BPS. Nah, itu maksudnya data sekunder, data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, kemudian sudah berbentuk dokumen, baik itu laporan, kemudian sudah ditaruh di website misalnya, atau bisa juga sudah dipakai untuk penelitian orang lain. Nah, misalnya tahun kemarin ada kakak tingkat Anda yang meneliti topik tentang pernikahan usia dini dengan masalah yang berbeda, tapi topiknya pernikahan usia dini. Nah, dia sudah mengumpulkan data sendiri. Lalu Anda buka skripsinya, Anda menemukan data yang penting, Anda catat, lalu Anda pakai untuk membuat proposal maupun untuk membuat laporan penelitian. Nah, itu juga termasuk data sekunder. Jadi data sekunder itu data yang sudah terdokumentasikan karena hasil dari pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan data primer adalah data yang kita kumpulkan sendiri. Nah, maka hasilnya Pak ya kita yang mencatat, kita yang mengetik, kita yang mendokumentasikan. Nah, ketika kita mempublikasikan itu juga namanya data primer milik kita, tetapi orang lain yang mengutip akan menyebut data kita itu sebagai data sekunder. Nah, itu jenis-jenis data yang yang dikenal dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya saya akan menyebutkan atau menjelaskan tentang sumber-sumber data sebelum nanti menjelaskan cara mengumpulkan data. Nah, jenis tadi primer dan sekunder sudah selesai. Sekarang sumber-sumber data. Saya mulai dari data primer. Nah, data primer seperti saya katakan tadi dicari oleh peneliti dari lapangan. Oleh karena itu, ini hanya relevan bagi Anda yang menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Nah, Anda pergi ke lapangan membawa topik, misalnya tadi ketahanan keluarga bagi pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 19 tahun. Nah, Anda akan mencari tahu tentang ketahanan keluarga. Nah, apa itu ketahanan keluarga? Anda sudah harus jelaskan di bagian tinjauan pustaka. Apa ukuran standar indikator dari ketahanan keluarga? Anda juga sudah harus jelaskan di tinjauan pustaka. Ada 16 ukuran atau standar untuk melihat ketahanan keluarga. Nah, karena Anda mau meneliti ketahanan keluarga pasangan usia dini di
sebutkan kecamatannya misalnya atau kabupatennya di Kabupaten Kediri misalnya. Maka Anda harus pergi ke Kabupaten Kediri. Nah, di sana Anda ketemu dengan dengan sumber data. Nah, siapa sumber data itu? Pertama adalah orang, person. Biasanya disebut 3P. Person, place, and paper. Person itu orang. Nah, maka kita harus menemukan orang yang tepat, yang bisa memberikan informasi untuk membahas, untuk memecahkan masalah tentang ketahanan keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Siapa saja orangnya? Yang pertama jelas orang yang punya pengalaman menikah di bawah usia 19 tahun. Kita cari orang itu, pasangan suami istri, ditanya nanti Anda ketemu mereka untuk menggali data. Nah, itu namanya person. Selain pasangan suami istri ini, nah kita juga harus atau penting untuk mewawancarai, untuk menggali data dari orang yang tidak mengalami perkawinan usia di bawah 19 tahun, tetapi dia mengetahui soal ketahanan keluarga. Siapa misalnya? Misalnya adalah tetangga-tetangganya. Misalnya lagi ketua RT di lingkungannya. Kenapa perlu ditanya? Kenapa mereka juga penting disasar sebagai sumber data? Karena dalam indikator ketahanan keluarga itu ada yang namanya indikator sosial, bahwa sebuah keluarga disebut memiliki ketahanan keluarga yang baik jika bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya secara wajar. Nah, maka masyarakat di sekitarnya perlu ditanya, perlu digali informasi dari mereka, gimana itu tetangga kalian yang kemarin baru menikah tapi umurnya baru 16 tahun, apakah mereka bisa bergaul dengan orang lain, bisa bergaul sebagai kepala keluarga yang baru, apakah kalau ada kenduren mereka datang, atau cukup diwakilkan bapaknya saja yang karena mereka masih serumah, ataukah kalau ada kerja bakti apakah mereka datang, atau jangan-jangan main game di rumah. Nah, yang istri juga begitu, apakah dia bisa bergaul, misalnya ada di situ kelompok yasinan, dia ikut apa tidak. Kalau tidak ikut alasannya apa, misalnya saya minder, saya malu, atau saya nggak mampu karena nanti kalau ada iuran saya nggak bisa iuran. Nah, itu akan menjadi sumber data yang penting. Tetangga-tetangga di sekitarnya, ketua RT-nya, dan orang tua dari anak itu. Nah, sumber lain yang juga penting untuk topik ini adalah pakar tentang ketahanan keluarga, misalnya psikolog atau konsultan keluarga sakinah. Nah, itu namanya person. Nah, kalau dalam topik hukum ekonomi syariah, misalnya kita meneliti tentang jual beli misalnya jual beli dropship. Nah, jual beli dropship, objeknya adalah ikan hias misalnya. Nah, maka kita perlu ketemu dengan orang pelaku dari jual beli dropship. Nah, dia yang misalnya pakainya media sosial, atau platform jual beli online. Ya, kita perlu ketemu dengan pelaku ini untuk menggali data tentang pengalamannya. Kemudian yang kedua adalah place atau tempat. Nah, apa yang bisa digali dari tempat? Banyak. Nah, misalnya Anda mengatakan studi kasus di Kabupaten Kediri. Nah, maka Anda datang ke Kediri, dan Kediri sebagai tempat itu juga merupakan sumber data. Sumber data yang bisa memberikan informasi
Nah, memberikan informasi karena Anda datang sendiri, melihat sendiri, misalnya tadi tentang ketahanan keluarga, Anda datang ke rumahnya, Anda lihat sendiri. Nah, rumahnya itu juga merupakan sumber data yang bisa menceritakan bagaimana ketahanan keluarga pasangan itu. Misalnya Anda lihat, oh dia masih tinggal dengan orang tuanya. Kamarnya Anda lihat, oh kamarnya satu, kecil sekali. Dapurnya satu untuk semuanya. Oh, berarti secara ekonomi pasangan ini tidak mandiri dan masih bergantung kepada orang tuanya. Nah, dengan melihat tempat rumahnya, Anda masuk ke rumahnya, melihat ini kamar orang tuanya, sebelahnya kamarnya mereka, kemudian kamar mandinya masih barengan, dapurnya masih barengan, semuanya masih barengan kecuali kamar tadi. Nah, maka Anda bisa menulis data, mencatat secara tempat tinggal keluarga ini yang tadi menikah sebelum usia 19 tahun itu belum memiliki rumah sendiri, masih menggunakan fasilitas dari orang tuanya. Nah, itu namanya pledge. Yang ketiga adalah paper. Paper itu kertas. Kertas sama dengan dokumen. Nah, dokumen misalnya seperti ini. Saya pegang jurnal. Nah, di dalam jurnal ini banyak yang namanya artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, di dalam artikel hasil penelitian kita juga bisa mengutip data yang relevan untuk penelitian kita, sehingga dokumen ini atau paper ini disebut juga sumber data. Demikian penjelasan tentang jenis dan sumber data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.